101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan di sesi ini kita udah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita ada Kak Seta Awicaksana, psikolog, founder and managing director Humanika Consulting. Assalamualaikum, pagi Kak Seta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat Baik. pagi Kak Nurul dan teman-teman DFM Mania. Kayaknya Selamat lagi di ngopi ya. perpus nih Kak. Kita ngopi dulu, ngopi. Oh, Kita ngopi ngopi. dulu, ngopi sehat ya. Kita pagi ini mau ngobrolin tentang menjemput impian di tahun 2024. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu deh sama Kak Seta, kenapa sih temanya ini Kak? Menjemput impian gitu. Iya, iya. Ya, benar Kak Nurul. Jadi memang kalau kita lihat nanti video atau rekamannya DFM di tahun Mm-mm. 2023 itu juga Iya. sama menjemput impian juga sama itu Kak. Jadi Hmm. kenapa saya membuat tema ini lagi? Karena pertama adalah mimpi kita pasti ada pembaharuan ya, nggak cuma apa namanya hasilnya saja yang baru, tapi mimpi-mimpi kita juga baru di tahun-tahun ini. Jadi itu yang membuat kita coba memikirkan, pasti kan teman-teman punya harapan ya, teman-teman punya keinginan, teman-teman punya tujuan ya yang ingin dicapai di tahun 2024, yang mungkin Kak Nurul ada rencana mau melanjutkan studi lagi, mungkin Iya. ya, Mm-mm. dan sebagainya. Banyak teman-teman Mas Ilham mungkin mau ketemu jodohnya gitu kan, mau Mm-mm. segera menikah gitu ya. Monggo. Oke. Jadi memang ini kita di sesi ini bagi teman-teman ya, mungkin kita bisa bahas itu ya. Di teman-teman Iya, iya. BFM Mania bisa kita bahas mengenai apa sih mimpi-mimpi dari teman-teman semua di tahun ini. Gitu. Oke, jadi seperti itu deh Femanya karena masih berhubungan dengan suasana tahun baru yang memang mimpi-mimpi itu harus diperbaharui lagi, diupdate lagi, diupgrade lagi gitu ya, Kak Seta. Betul sekali Kak Nurul. Oke, ini ngomongin soal impian nih Kak. Heeh. Impian itu gimana sih kita kita tahu impian gue tuh ini loh gitu. Ada kan orang tuh yang nggak apa ya impian gue ya, kayak gitu kayak nolep banget deh hidupnya Kak Seta. Gimana caranya kita tahu kalau ini loh impian gue gitu. Ya, namanya juga mimpi ya. Mimpi itu suatu hal Mm-mm. yang seringkali tidak kita sadari ya. Bisa Mm. kita rasakan, tapi ketika kita bangun gitu, mungkin nggak semua orang bisa melihat, mimpi gue semalam apa ya? Kayaknya gue mimpi semalam, cuma gue lupa deh mimpi gue. Nah, seringkali orang juga mengalami hal seperti itu. Jadi memang Mm-mm. mimpi itu satu yang unconscious atau satu hal yang tidak sadar ya, yang tidak bisa kita sadari. Nah, untuk flashback lagi itu karena kita nggak satu hal yang kita aware atau kita apa ya peduli ya pada saat kita bermimpi, ya mungkin kita lupa dengan mimpi itu. Makanya contoh nih ya, kemarin tuh di akhir tahun itu ada hal yang menarik. Eh, Satu sahabat itu ya masih ya dia mau masuk ke perguruan tinggi ya. Ini Iya, sepupu ya masuk perguruan tinggi terus dia bingung, eh dia manggilnya kan Om. Om itu gimana ya, apa yang bisa ambil perguruan tinggi apa ya yang saya bisa lakukan gitu kan. Loh, iya, kenapa kok sampai soalnya banyak sekali sih Om yang disenengin, banyak banget sih yang dikerjain, dan dia sebagai ketua OSIS, dia aktif juga di organisasi bla bla bla. Cuma ke kelas ketua OSIS aja masih masih bingung ya, mau kemana gitu tujuan tujuan karirnya. Nah, mm-mm. kemudian kita ngobrol-ngobrol, ternyata sebenarnya yang dia tuju itu sebenarnya sudah dia lakukan sebenarnya. Iya, Yang dia tuju itu suatu hal yang sering dia lakukan. Dan akhirnya, oh gitu ya. Jadi sebenarnya karir kita itu sesuatu yang kita senangi dan kita lakukan ya. Nah, artinya sering kali kita butuh kita ngobrol ya. Mungkin dari kita ngobrol-ngobrol seperti tadi itu akhirnya kita sadar bahwa oh ternyata eh, ini ya yang biasa saya lakukan. Oh ini ya yang saya senang lakukan. Oh ini ya yang kita lakukan. Jadi eh, ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita senangi itu akan kita akan apa namanya akan larut ya, akan hanyut, akan lupa, dan kita akan senang dan lupa tuh masalahnya, ada tantangannya, ada kesulitannya, kita lupa gitu loh. Nah, mungkin iya, satu yang bisa kita resolusikan, coba deh cari apa yang kita senangi,
untuk tahun 2024 ini supaya yang kita senangi ini, hobi kita, kesenangan kita itu menjadi karir kita atau jadi suatu yang hal yang bisa menghasilkan, gitu Kak. Oke, oke, oke. Kak Seta, impian tuh sama angan-angan ada hubungannya nggak? Atau sebenarnya mereka sama? Ya, jadi membedakan adalah gini, angan-angan, impian, dan harapan ya, ya ini Hmm, sebenarnya tiga hal yang mirip-mirip ya. Mirip-mirip itu artinya sama ya, mirip-mirip itu iya, sama. Jadi memang sebenarnya impian, harapan, angan-angan. Nah, tapi kembali lagi kalau impian itu masih sangat di unconscious ya, suatu hal yang di bawah sadar impian itu. Kadang-kadang kita nggak sadari itu impian. iya. Eh, Kalau angan-angan itu kita sudah mulai sadar tuh, udah meningkat tuh dari yang mimpi jadi suatu hal yang kita angan-angankan. Nah, bagaimana Hmm, mengubah impian tadi menjadi sebuah angan-angan? Nah, kemudian supaya kita mencapai itu, nah itu udah berubah menjadi harapan. Karena kan ada intensitas ya bahwa kita harus mencapai itu. Nah, itu ada harapan. Jadi perbedaan tadi mirip-mirip, tapi perbedaannya adalah impian itu suatu hal yang belum sadar, kemudian angan-angan itu dia sudah ubah. Oh ya, saya berandai-andai. Nah, sudah membuat mm-mm. gambaran ya di kepalanya itu apa yang berandai-andai. Nah, kemudian harapan bahwa saya mudah-mudahan bisa sukses di andai-andai saya itu. Nah, itu harapan. Itu kan Nurul. Oke, jadi urutannya impian dulu, habis itu menjadi angan-angan, terus menjadi harapan. Gitu ya, Iya, Kak betul, Seta. betul Kak Nurul. Mm. Emang kalau impian itu harus dijemput ya, Kak? Justru itu. Nah, bagaimana kita membuat agar impian kita yang tadi yang tidak kita sadari itu Mm-mm. kita kita kulik gitu loh, kita coba obrolin. Makanya tadi ya yang pertama kita berusaha untuk menjemput impian kita untuk bisa kita tarik kepada angan-angan kita. Oke. Kalau kita nggak bisa berandai-andai, repot gitu kan, karena kita sangat apa ya namanya, mimpi pernah nggak sih mimpi itu abstrak gitu kan, Mm-mm. mimpi Oke. abstrak terus kemudian kita nggak jelas mimpi kita apa, kayaknya capek aja gitu kan misalnya. Ternyata Mm-mm. kalau kita ketika ngobrol-ngobrol ternyata kita sedang mengalami suatu hal yang tidak kita senangi dalam mimpi kita gitu kan, yang hadir dalam mimpi kita yang selalu tidak kita senangi dan kemudian oh ya, ya saya tidak senang itu ya, saya capek. Dan ketika saya ada mimpi yang lain, eh, ternyata saya happy ya mimpi ini sampai kadang-kadang bangun pun agak sulit gitu loh, karena mimpinya ingin berlanjut. Oke. Kak Seta, ini kalau ngomongin soal impian ya, khususnya di tahun 2024, aku inget, Hmm. jadi aku punya adik dua orang kembar. Nah, adikku ini, Oh, iya, tahun ini insya Allah mau masuk kuliah, Kak Seta. Tapi hmm, karena kakak-kakaknya jauh, alias LDR, gitu kan, hmm. abangku juga di sini, dan mereka di sana sekolah tahun ini mau masuk kuliah, jadi kayak kurang pengarahan gitu. Jadi aku sama abangku ini yang berusaha menjemput impian mereka, kayak mereka belum sadar gitu. Oh, penting nih harus Nah, kuliah gitu. Jadi gimana sih Kak caranya biar mereka tuh sadar gitu, mereka tahu bahwa sebenarnya impian mereka tuh ini gitu. Karena karena iya. karena jarak juga ya Kak, jadi rada susah komunikasinya gitu. Betul sekali, benar banget. Jadi memang seringkali kita butuh orang lain ya, butuh orang Mm-mm, lain. Kita butuh kita ngobrol, kita diskusi dengan orang lain. Kadang-kadang self talk aja nggak cukup gitu kan. Self benar. talk itu kayak kita bicara di depan kaca, kemudian kita ngomong itu, kadang-kadang kita kebentur juga gitu kan, karena keterbatasan kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita perlu orang lain itu apa? Karena tadi ya kakak punya wawasan, kakak-kakaknya punya wawasan, punya pengalaman, punya beragam aktivitas yang bisa memberikan perspektif ya. Jadi lebih banyak pandangannya yang bisa kita tarik dari mimpi yang mungkin sangat terbatas dan sangat tidak kita sadari itu. Nah, makanya kenapa kita harus menjemput itu, ada sifat kata aktif ya. Jadi Ya. bukan hanya sekedar akhirnya kita eh, jadi pemimpi gitu kan, tapi jadi ditambahin N gitu loh. Jadi ada sisi aktifnya, pemimpinnya, nouns-nya itu ada gitu loh. Mm-mm. Dan situ kata-kata bendanya tuh jadi pemimpin gitu. Jadi jangan sampai kita ya karena nggak dijemput tadi, tidak ada kata kerjanya, tidak aktif, makanya kita pasif, makanya kita nggak bisa sampai jadi pemimpin diri kita sendiri. Gitu Kak Oke, Nurul. oke. Berarti memang peran orang lain pun di saat-saat kayak gitu ya, Kak ya. Penting berarti itu sama kayak peran orang tua kepada anak yang mengarahkan anaknya harus ini loh, harus ini loh, karena di usia mereka yang belum bisa mengambil keputusan gitu ya, Kak. Betul sekali, betul. Jadi kadang-kadang kita kan juga punya peers ya. Mm-mm. Kadang-kadang ngobrol sama peer itu seusia ya. Kalau seusia misalnya
teman-teman yang lepas SMA gitu misalnya, sesama ya mereka juga sama-sama dalam kondisi kebingungan ya. Apa namanya sama-sama masih bingung. Jadi kadang-kadang ngobrol itu saling curhat mencurhat, tapi kadang-kadang solusi juga nggak ketemu gitu kan. Benar. Kenapa kita butuh butuh yang lebih senior ya? Coba deh eh, apa namanya itulah gunanya interaksi dengan teman-teman senior, teman-teman yang lebih tua ya usianya ya bisa mendapatkan banyak perspektif, banyak pengalaman dan juga tadi ya kebijaksanaannya ya, wisdomnya itu yang agak sulit kita dapatkan. Jadi memang muda bisa bahagia gitu kan, tapi kebahagiaan itu perlu dikelola gitu kan. Bagaimana jangan sampai kebahagiaan pada saat muda itu dihabiskan, sehingga nanti sisanya menjelang tua tuh bahagianya udah habis tuh Kak. Jadi makanya perlu dikelola kebahagiaan itu gitu. Termasuk mengelola Oke. tadi ya, mimpi tadi. Bener banget. Kak Seta, ini kan setiap orang pasti punya mimpi ya di tahun Hmm, 2024. Ada yang pengen kuliah, masuk perguruan tinggi negeri, atau misalkan hmm. ada yang mau karirnya meroket, wih meroket gitu ya. Atau misalnya ada yang mau perform gitu di kantor. Gimana sih Kak? Apa aja yang perlu dipersiapkan terkait dengan mimpi-mimpi itu? Ya, termasuk juga teman-teman yang di wirausaha ya, Kak, di Hmm, UKM. benar-benar. Jadi seringkali kita melihat misalnya perubahan zaman, perubahan waktu ya, perubahan waktu, perubahan zaman. Teman-teman kemarin saya lihat ini Kak, apa namanya, satu satu pedagang lah ya Iya. di Instagram itu menarik sekali sih Kak. Jadi memang berdagangnya udah kayak di Tanah Abang gitu kan. Mm-mm. Ya artinya oh ternyata pasar itu ya pasar di apa namanya di digital itu hampir sama kayak di pasar di ketika kita ke Tanah Abang gitu loh. Mm-mm. Ya bagaimana menawarkan ini tasnya bagus ini pokoknya seru banget dan viewernya tuh bisa sampai ribuan. Bisa bayangkan Iya. kalau misalnya saya melihat bahwa gini, oh ternyata teknologi itu ada peluang dan bagi teman-teman UKM ya, contohnya yang kita di saat sehari-hari ya, kayak misalnya teman-teman DFM Mania dan sebagainya, ini bahwa 2024 dengan namanya teknologi, peluang kesempatan kita punya yang namanya gadget, punya yang namanya pulsa ya, investasi Mm-mm. dengan pulsa. Nah, itu digunakan sebagai salah satu media untuk meningkatkan usaha kita sebenarnya. Iya, iya Coba benar-benar. bayangkan bisa ribuan loh, Kak. Maksudnya jualan tas gitu ribuan. Terus kemudian saya bayangkan kalau itu di pasar Tanah Abang itu kan nggak mungkin ya, sesek ya, maksudnya ribuan. Iya, Itu uh-uh. live-nya luar biasa Mm-mm. saya bilang. Ya maksudnya amaze aja sih saya bilang. Itu happen lah, maksudnya itu bisa terjadi. Dan saya yakin teman-teman mulai harus memikirkan apa ya, cara-cara baru ya selain tadi untuk menjemput impian tadi, diskusi pertama realize sadar dulu bagaimana Mm-mm. impian menjadi angan-angan, kemudian komunikasi dengan yang kira-kira bisa membantu ya, misalnya dengan kakaknya, dengan saya misalnya atau dengan siapapun gitu kan. Nah, kemudian bisa itu menjemput kan, mendorong supaya kita sadar dan kita bisa ngelolanya mulai ini. Oh, ternyata banyak peluang-peluang yang bisa kita bangun di tahun 2024 ini. Mm-mm. Itu sih Oke. Kak, jadi memang menarik sih ya. Mm-mm. Yang harus dipersiapkan ya berarti memang harus siap menghadapi perubahan karena kalau kita nggak mengupdate pengetahuan kita di digital ya kayak kita ketinggalan Salah gitu. satunya. Betul Orang sekali. udah Betul jualannya udah sekali laku Kak. berapa, kita baru laku berapa gitu ya. Misal. Bener Kak. Bener banget ya. Tuh, saya lihat Mm-mm. situs lagi, ada lagi gitu kan di Instagram itu. Orangnya Mm-mm. diem naruh naruh barang ya, yang kunjungin cuma 4. Jadi ada yang talkative, yang kayak Iya, di iya. pasar Tanah Abang itu bisa ribuan. Yang cuma Mm-mm. diem naruh barang itu cuma 4 viewernya. Jadi saya bilang, Iya. oh tetap ya namanya komunikasi ya. Ini jurusannya Kak Nurul ya. Iya, Komunikasi itu benar. menjadi penting, menjadi penting banget Iya, gitu kan. benar-benar. Dan itu Mm-mm. kita harus banyak belajar sama teman-teman yang di Tanah Abang itu yang bisa laku barangnya dan sebagainya. Itu luar biasa. Makanya bagi teman-teman yang apa namanya yang baik berwirausaha, kemudian bagi teman-teman yang dari SMA ya mau pindah ke kuliah, itu Mm-mm. nggak usah perlu khawatir karena pastinya punya banyak kesempatan-kesempatan dengan perubahan ini kita bisa bisa mengakselerasi bukan sekedar hanya menjemput impian kita saja, tapi bisa mengakselerasi impian kita. Iya, benar-benar benar. Malah justru keadaan yang sekarang bisa mempermudah kalau kita bisa baca gimana mensiasatinya gitu ya Kak ya. Betul Memanfaatkannya. sekali. Justru cara-cara yang Memanfaatkan. lama, Mm-mm. betul cara-cara yang lama udah
nggak mempan lagi kayaknya mempan. Udah nggak works Kita lagi. Sambung lagi, kita Iya. tadi lagi bahas tentang menjemput impian di tahun 2024. Jadi DV Mania tadi di segmen sebelumnya kita udah ngomongin soal impian, angan-angan, dan harapan gitu ya Kak ya. Kalau impian tadi yang kita belum realize, yang kita belum sadar, terus juga kalau sudah menjadi angan-angan berarti sudah kita bayangkan, sudah kita pikirkan, dan nantinya bakal menjadi harapan. Oke, Kak Seta, ini udah ada ternyata dari WhatsApp yang nanya, aku bacain ya. Ya, silakan Kak. Oke. Ini dari Dila, Kak, di Bidara Cina. Hmm. Kak Seta, aku punya mimpi dari dulu pengen jadi influencer, bangun TikTok, bikin konten, jadi konten creator dan viral gitu kan. Tapi di sisi Mimpinya sama. lain, di sisi lain aku tuh banyak nggak pedenya Kak gitu. Sebenarnya Hmm. itu tuh impian nggak sih Kak? Bisa ya impian itu bertolak belakang sama kepribadian sendiri? Mohon penjelasannya Kak Seta gitu. Silakan Kak. Iya, sebenarnya masalah PD nggak PD itu pertama karena kita sendiri belum apa namanya mempelajari dengan sungguh-sungguh sebenarnya Hmm, TikTok itu seperti apa gitu kan. Sebenarnya kalau kita pelajari bagaimana media-media sosial itu dan bagaimana bermain ya tanda petik bermain dengan media sosial itu, kita kalau tahu clue-nya, mungkin kita menjadi bukan nggak pede ya. Mungkin kita sebenarnya takut ya, karena suatu hal baru yang kita harus pelajari, kemudian kita akhirnya mundur gitu. Sebenarnya gitu Kak Dila. Menurut saya sih Kak Dila sebenarnya minat sudah ada, ketertarikan sudah ada. Namanya gini, udah ada cowok gitu kan ya, terus mm-mm. udah suka sama cowoknya. Nah, gimana sekarang tinggal follow up aja sebenarnya. Nah, kan kita harus tahu juga, misalnya cowoknya itu apakah dia suka apa. Nah, kira-kira kalau memang yang disuka sama cowok itu sama dengan apa yang kita miliki, ya kita pede aja gitu kan. Nggak perlu harus takut nanti Oke. ditolak dan sebagainya. Jadi kita ikhtiar Hmm. dulu, kita coba dulu gitu kan. Gila. Oke, berarti intinya sebenarnya bukan karena nggak pede, tapi karena takut mencoba hal baru yang sebenarnya berbeda sama diri kita gitu ya, Kak ya. Takut ada Iya, betul. penolakan. Betul. Coba aja coba bikin TikTok konten 1 menit aja ya kan. Mm-mm. Atau memang saya juga membangun sosial media juga butuh waktu yang panjang dan saya bukan tipikal orang yang suka di publish ya Mm-mm. di Iya. depan umum gitu kan karena diminta sama Kak Nurul aja di Oh, WhatsApp iya. kemudian Orang belakang layar ya, Kak ya. iya Biasanya. betul biasanya begitu Kak Seta ada gitu lagi ya Kak nih Dila. dari Asik asik WhatsApp. asik ayo Iya. Ini dari mimpi. Denis di Nah, oke. Bintaro. Kak, aku mau tanya Tetangga dong, berarti. Hmm. baiknya sejak kapan sih mengajarkan anak tentang impian dan cita-cita gitu? Ya, jadi kalau dengan anak itu sejak awal. Misalnya ini sharing aja ya, eh, Mm-mm. sharing pembelajaran aja dengan anak saya gitu kan, bahwa di awal itu dia senang sekali dengan yang namanya luar angkasa gitu kan. Nah, kemudian kita mulailah bantu dia explore ya dengan luar angkasa. Kalau dia masih punya passion, dia akan terus explore ya sampai dia dewasa. Tapi kalau dia sudah bosan, nanti besok dia pindah namanya apa namanya dinosaurus. Ya Iya, anak-anak iya. kan gitu. Tapi Heeh. tugas kita sebagai orang tua memberikan eksplorasi ya kepada anak-anak kita supaya dia nyobain semuanya gitu. Kita ikutin aja batasnya dia berhentinya tuh sampai di mana gitu kan. Ya alhamdulillah misalnya banyak lah ya anak-anak ini eksplorasi ke sana sini A B C dari dinosaurus, luar angkasa, kemudian tanaman, terus serangga gitu misalnya. Tapi kita lihat dari semua itu nanti ada yang terus dia dalami gitu kan. Nah, Iya. kemudian ketika dia ngomong tuh dia cenderung ngasih referensi yang mana dari yang dia tonton ya. Nah, ternyata mengarah pada satu titik misalnya ke luar angkasa. Terus pertanyaan berikutnya lagi, pekerjaan apa atau karir apa ya yang bisa kita luar angkasa atau berinteraksi dengan luar angkasa. Nah, mulai eksplorasi nih. Nah, astronot kan misalnya. Nah, Iya. di astronot itu ternyata dia lihatlah beberapa apa namanya. Memang kelihatannya keren luar angkasa astronot. Lama-lama dia mikir juga, oh harus ketinggian ya. Harus bisa berenang ya, harus bisa macam-macam ya. Dia mikir lagi kan. Mm-mm. Padahal dia berenang terbatas, terus kemudian dia, nah artinya masih masih mengeksplorasi lagi gitu kan. Artinya, nah kalau kamu mau astronot ya berenangnya diperbaiki lebih lebih jago lagi gitu kan, karena fisiknya harus diperkuat.
Nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang agar dia tidak menyerah pada satu titik, kemudian kita dorong lagi. Gitu sih, Mas Denis. Sama Oke. Mas, kita masih belajar, Mas Denis. Heeh. Berarti sedini mungkin gitu ya Kak ya? Sedini Setuju. mungkin. Kita Ya, cari betul. tahu dulu dia sukanya apa, terus kalau misalkan terus-menerus dicari tahu tentang itu ya bisa jadi itu jadi passion dia, jadi minat dia gitu ya Kak ya. Kalau misalkan cocok. Nah, betul. Jadi memang Mm, di usia ini sambil sharing juga ya ke orang mm, tua bahwa jangan biarkan anak itu tidak kritis. Maksudnya ketika anak itu rewel nanya-nanya, kemudian kan seringkali orang tua, ah kamu gitu aja dipertanyakan gitu. Banyak Seringkali anak-anak nanya itu nih. banyak kasih gadget kan, atau Mm, terus kasih gadget kemudian diem gitu kan, kemudian jangan sampai begitu, biarkan mereka berinteraksi. Makanya masa emas ini dengan anak-anak ini kita harus benar-benar dampingi gitu. Makanya saya nggak mau kehilangan masa emas mereka. Nanti kan waktunya ketika mereka sudah SMP, SMA ya kita sudah mulai jauh dengan mereka gitu kan. Nah, mm. mumpung masih masih bisa berinteraksi, kita masih bisa mengarahkan. Nah, kita optimalkan nih di usia-usia begini nih kita arahkan anak-anak ke yang lebih Oke, lebih apa namanya? Lebih kuat lah bagi mereka. siap-siap. Kak Seta, Hmm. usaha apa sih yang termudah? Wih, ini nanyain yang termudah, terinstan Kak untuk bisa mencapai impian di tahun 2024. Iya, mimpinya mie instan kali ya. Silakan Ini Kak. cuaca mendung, ya cuaca mendung-mendung kayak gini enak memang. Iya, Mimpi mie yang kuah, paling mie kuah Kak. mie kuah, iya. Tambahin bakso, tambahin rawit. Aduh enak banget kayaknya. Itu instan ya bener ya. Jadi Mm-mm. artinya mimpi yang paling dekat ya. Karena jadi itu yang saya sampaikan. Nah, bagaimana sih yang coba cari yang paling dekat, apa yang bisa kita, misalnya bagi yang masih sekolah gitu, mau meningkatkan nilai, ya itu yang paling dekat, nyata di depan mata kita. Kemudian yang mau usaha, mau mengembangkan usaha, ya itu yang paling dekat, gitu kan ya, kita coba langsung langsung aksi. Jadi tanpa menunggu-nunggu lagi. Jadi kita nggak usah bicara bahwa oh saya harus, misalnya ini anak impian anak SMP nih, saya harus bekerja di ini, itu masih terlalu jauh kan. Nah, Oh iya. bagaimana yang kaitan instan itu jarak yang apa namanya, yang bisa dieksekusi itu bisa hari ini juga kita bisa eksekusi. Kayak tadi ya, bikin mie instan, selesai siaran langsung bikin mie instan. Kak Seta, Enak. ternyata masih Iya, ada lagi nih dari via WhatsApp, aku bacain ya. iya, silakan. Oke, ini dari Bang Indra di Nah, Cikini. oke, Kak Bang Seta, Indra. mewujudkan impian itu ternyata nggak segampang itu ya Kak. Ini ada lagunya nih Kak, tak segampang itu. Dulu saya pernah punya impian kerja di perusahaan-perusahaan besar, tapi apalah daya terhambat sama koneksi alias Hmm. kenalan gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, seberapa penting sih Kak privilege itu untuk seseorang bisa menggapai impiannya? Nah, ini kita ngomongin tentang privilege Kak. Silakan Kak Seta. Oke, perusahaan-perusahaan besar ya. Saya Hmm. sendiri sejauh ini sih memang lebih eh, gini, masing-masing orang punya ini ya, punya keinginan masing-masing dan bagaimana untuk menggapai. Dan ketika kita bicara ini sharing pengalaman ya Mas Indra ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan saat ini ya kita kerjakan saat ini. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dapat kesempatan mengerjakan saat ini, lakukan yang terbaik ya. Jadi jangan pernah bikin kecewa orang-orang sekitar kita ketika kita kerja bareng dengan mereka. Networking itu perlu kita kelola. Sebenarnya kalau silaturahmi itu perlu kita jemput juga, ya artinya kita harus mencari orang-orang yang seminat, apa namanya, sepikiran, ya punya apa preferensi yang sama ya dengan kita gitu kan. Iya. Nah itu kita kumpul dengan mereka, kemudian kita create sesuatu, kita bikin sesuatu, dan kemudian kita kerja bareng dengan mereka. Ketika hasilnya pun kita juga harus jaga ya amanah ya, kita amanah, kita insya Allah sih masalah networking itu by the time ya waktu ya, waktu juga akan lama-lama networking kita makin banyak gitu kan. Kalau dulu mau komunikasi dengan teman-teman yang apa namanya, yang perusahaan besar tadi ya, yang kata Mas Indra tadi, sekarang yang alhamdulillah teman-teman saya di perusahaan besar semua, jadi saya nggak perlu artinya nggak perlu harus mencari orang besar apa namanya koneksi di Hmm. pada saat saya belum kenal. Nah sekarang dan membinanya itu 20 tahun ya Kak Mas Indra. Jadi butuh waktu memang dan nggak ada yang bisa instan, dan kita nanti metik buahnya ya di ya mungkin setelah 2 tahun 20 tahun itu. Jadi Hmm, keep oke. fighting aja, keep spirit aja, dan lakukan yang terbaik di setiap waktunya. Gitu Mas In. Oke.
Jangan berhenti karena nggak punya privilege gitu ya Kak. Privilege Nah, itu sebenarnya bisa betul. bisa dibangun sendiri. Ya, privilege kita sudah pokoknya bisa sehat, kita bisa ngobrol kayak gini tuh privilege bagi saya sih. Jadi nggak Iya. perlu harus kita butuh yang apa namanya kolam renang, jacuzzi. Kalau kita bisa mandi di bak sama gayung mah itu mah enak banget. Oh iya bener-bener. Kak Seta ini tentang impian. Hmm, Udah jadi impian, jadi angan-angan, harapan ternyata tidak tercapai. Di tahun berikutnya pun belum tercapai. Sampai tahun-tahun berikutnya tidak tercapai juga. Seperti apa kita memotivasi diri kita untuk terus berusaha mengusahakan impian ini? iya, ini menarik ya. Nah, jadi kemarin kami juga baru selesai annual meeting ya di Hmm. perusahaan kami. Dan akhirnya ini hal yang menarik ya. Waktu ketika pandemik itu kita justru nembus nembus target yang luar biasa ya pada saat Iya, pandemi. Pada saat kita ketika pasca pandemi malah justru kita decline atau kita turun lah, artinya nggak sesuai dengan target kita. Nah ini yang menarik ya menurut saya. Jadi apa sih yang salah nih? Padahal kan peluangnya makin besar setelah pandemik gitu kan. iya, Kenapa kok seharusnya sekarang gitu ya Kak. seharusnya kan? Mm-mm. Nah, padahal dulu pandemik itu orang susah-susah banget, kita malah melejit. Mm-mm. Ketika kita sudah terbuka, maksud bayangan kita nih mimpi kita jauh bisa lebih terbang lagi. Ternyata nggak begitu. Nah, itu yang kita coba pelajari ya, Kak. Jadi memang ternyata tetap kita punya harapan untuk bisa lebih baik lagi di setiap saat. Kemudian apa yang saya coba pelajari, saya lihat salah satunya nih Kak, terkait dengan yang namanya sedekah amal nih. Saya Iya, nggak ini ya, iya, iya. nggak apa namanya, ini hanya pengalaman saja sharing. Jadi ketika kita lihat bahwa ternyata sedekah kita tahun 2023 itu lebih sedikit dibandingkan sedekah kita pada saat pandemi malah. Hmm. Nah, ini saya lihat, oh ternyata ada korelasi ya antara ketika kita bicara bersedekah dengan yang namanya eh, rezeki ya. Nah, ini yang saya evaluasi sehingga kami sepakati, manajemen sepakati, kita coba melihat bahwa tahun 2024 kita perbaiki prosesnya, baik sedekahnya, baik di prosesnya lah kita perbaiki lah. Jangan-jangan kita banyak banyak apa ya luput, banyak kilafnya di tahun dua karena kemarin sempat melejit dan kita merasa besar diri, bangga diri bahwa kita orang lain pada nggak ini, kita oke ya gitu. Iya, iya. Ternyata itu yang menjatuhkan kita gitu dan ternyata apa ya menjaga menjaga capaian itu nggak mudah. Mencapai itu mungkin orang mudah, tapi menjaga itu tetap lebih baik dan makin lebih baik itu ternyata nggak mudah gitu. Jadi Iya. memang itulah yang menjadi impian bahwa bagaimana kita tetap konsisten menjaga kebaikan kita. Ya, Oke. nggak mudah Kak. Berarti kalaupun gagal, besoknya gagal, terus dievaluasi di mana sih kurangnya gitu ya Kak ya? Bener Apa sih banget Kak. salahnya gitu? Atau Betul Kak, jangan-jangan betul. jangan-jangan impian ini terlalu besar lagi buat diri kita yang biasa-biasa aja. Perlu nggak sih Kak? Nih aku lagi kepikiran, perlu nggak impian itu harus sepadan dengan diri kita? Yang make sense Ya, gitu, jadi yang masuk akal. ya mimpi berarti angan-angan kan. Nah, Mm-mm. jadi kalau udah mimpi kan kemarin tadi satu hal yang tidak disadari. Kita Iya, menjemput supaya itu menjadi angan-angan. Jadi angan-angan ini besaran. Jadi kayak istilahnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menggantang asap. Ya. Menggantang iya, asap itu satu hal yang nggak mungkin terjadi gitu kan. Nah, artinya gini, bahwa hidup ini adalah magic ya. Kalau bagi saya, hidup ini adalah suatu hal yang sifatnya keajaiban. Ya, kita bisa lahir, kita bisa bernapas, kita bisa banyak hal itu keajaiban. Artinya, jangan pernah larang kita membuat keajaiban. Bagi saya, bagi saya. iya, Jadi kalau kalau bagi teman-teman nggak ada kok salahnya teman-teman berpikir luar biasa gitu kan. Bukan. Bedakan antara yang namanya apa berangan-angan dan berharap ya dengan yang namanya berhayal. Nah, ini oh beda iya. lagi berhayal, ya kan? Mm-mm. Andaikan aku jadi apa, andaikan Mm-mm. artinya kita tidak bisa dalam konteksnya berhayal di sini, imajinatif kita, tapi kita bicaranya suatu hal yang berangan-angan, kita imagine itu apa ya? Kita bentukkan gambar, kita visualisasi Mm. di kepala kita, eh, kemudian bagaimana kita berharap supaya itu bisa terjadi. Bukan sekedar hayalan, gitu kan? Oke, Hayalan itu oke. satu hal yang kita nikmati saat ini asik ya kalau kita makan ini, tapi kita nggak ada do action apapun ya. Kalau khayalan kan begitu, hanya menghayal. Tapi ini Oke. kita sudah bicara adalah dari namanya angan-angan kita jadikan harapan, harapan kita eksekusi. Gitu Kak. Oke, siap. Kak Seta, ini sebelum kita mengakhiri talkshow kita pagi ini, nah mungkin bisa
aku mau minta lagi tips-tips positif tentang menjemput impian di tahun 2024 ya dalam kehidupan kita khususnya untuk pendengar kita DFM Mania. Silakan Kak Seta. Iya, pertama terkait dengan tadi ya, mimpi itu satu yang abstrak, Hmm. suatu hal yang tidak kita sadari, kita perlu tarik itu menjadi harapan dari yang namanya mimpi, angan-angan, dan harapan ya. Itu yang pertama. Untuk bisa menarik itu bisa kita lakukan sendiri, yang namanya self-evaluasi, self-talk ya, atau bicara sendiri, depan cermin bisa, secara gampangnya. Tapi kalau misalnya masih mentok juga, mungkin bisa hubungi Kak Nurul, ya nomornya di bawah ini. Nah, silakan, siapa tahu penuh Nanti insight beliau ini. ngubunginnya cuma P gitu aja Kak. Apa tuh? Ting. Terus Iya Kak. sih. Ya, jadi bisa dihubungi. Jadi artinya ajak orang lain untuk bicara, diskusi, ngobrol dan sebagainya. Karena beliau pakar komunikasi dan perlu dikomunikasikan. Masya Tadi Allah. sudah bilang. Amin. Amin aja deh. Ya, yang kedua, itu yang kedua ya. Jadi Hmm. yang pertama adalah mewujudkan itu. Yang kedua, kita coba cari orang lain. Yang ketiga, mulai membuat perencanaan sebenarnya untuk apa yang kita lakukan. Tadi mau yang instan, yang pendek, yang menengah, dan yang panjang. Nah, mana yang mau kita eksekusi dulu nih? Hmm. Yang pendek tadi bikin mie instan, nanti habis ini kita sama-sama bikin mie instan, kita adu yuk yang enak yang mana. Kemudian setelah itu yang menengah dan yang panjang gitu kan. Nah, Oke. yang tadi yang think big, yang tadi Kak Nurul bilang bahwa boleh nggak sih kita bermimpi untuk yang jauh dan besar dan hebat? Silakan, bisa. Karena hidup ini adalah keajaiban, yang saya pikir harus bisa diraih itu. Dan yang terakhir, terus melakukan evaluasi ya. Kegagalan itu merupakan pembelajaran. Jadi konsepnya kegagalan itu kejatuhan, kegagalan, kepleset, ketiban apa gitu. Pokoknya apes-apesnya itu kita harus menyikapi sebagai pembelajaran. Kenapa kita bisa jatuh? Kenapa kita bisa ketiban? Kenapa kita bisa kepleset? Nah, bagaimana kita perbaiki hal-hal itu untuk kita lebih baik lagi. Nggak ada kok yang nggak nyampe. Butuh waktu, butuh konsistensi, nggak perlu preferensi, karena hidup ini udah preferensi dan sudah harus kita nikmati semuanya. Oke, Happy siap. 2024. Berarti tadi yang pertama wujudkan impian menjadi angan-angan, terus jadi harapan, terus do actionnya. Kalau bisa, kalau misalkan perlu hubungi orang lain yang bisa membantu, yang lebih senior gitu ya Kak ya. Terus Ya, yang ketiga betul. tentukan mana impian yang instan, jangka menengah, jangka panjang, mana yang mau dieksekusi duluan, dan yang terakhir tadi evaluasi Ya, betul, dari Kak. semua action yang udah kita lakuin untuk menggapai impian. Oke, Kak Seta, terima kasih banyak pagi ini insight-nya tentang menjemput impian di tahun 2024. Harapannya semua impian DFM Mania bisa terwujud, bisa tercapai ya, Kak Seta ya. Amin, Harapan Kak amin. Seta Iya, juga, harapan aku juga. iya, lebih Siap, baik semuanya, insya Allah. insya Allah. Thank you banyak Kak Seta. Dan Makasih juga banyak. Humanika Consulting, terima kasih banyak Kak. Next kita ketemu lagi ya Kak ya dengan pembahasan yang beda-beda. Oke, ya. Terima kasih Mohon juga maaf lahir buat batin, Kak mohon maaf Nurul. lahir batin. Untuk DFM yang sudah mengirimkan pertanyaannya, sudah menyimak, terima kasih banyak. Nanti yang ketinggalan tayangan ulangnya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul beserta kru yang bertugas dan juga Kaseta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.